Maksudnya menurut Kang Edi, etika yang bertetangga itu bagaimana? Jadi kalau bertetangga itu kita sebetulnya nggak perlu harus ada etika. Gimana si kita sebagai orang punya rumah segede apa gitu. Semakin gede rumahnya, semakin kita nggak perlu punya etika. Tetangga ada musibah apa, kita jangan kayak nutup mata lah, bantuin. Tiba-tiba amit-amit tetangganya kebakaran, terus saya kebakaran juga. Saya loh, Sama dong. Sama-sama. jangan nyampe di jalan. Kebetulan saya banyak kasus di situ. Kasusnya apa lagi? Dulu tuh bisa suka ada orang nyariin saya gitu kan. Wah, karena artis bro, Kenapa? Ada terkenal, ada toko toko masyarakat. Halo viewers, kita ketemu lagi di podcast ODGJ. ODGJ itu apa? Pak Hilmi? Omong-omong doang nggak jelas. Oke, karena podcastnya nggak jelas, omongannya nggak jelas ya, dengerin aja ya viewers ya. Seperti biasa kita nih bertiga, ya ada saya dengan Pak Vin, yang ini dengan, Hilmi, dan ini dengan. Saya biasa. Tuan muda Erik. Oke. Tuan muda tapi umurnya vintage ya. ya. Nah, kita jelasin dulu. Nah, viewers, ini kita mau ngobrolin topiknya tentang hidup bertetangga. Bertetangga itu kan bisa di antar rumah, bisa yang mungkin tinggal di apartemen juga punya tetangga, dan juga mungkin yang tinggal di manapun sebenarnya kita punya tetangga. Enggak juga sih kalau tinggalnya di gurun, di gunung gitu kan nggak ada tetangganya jauh. Ada nggak? Ada orang yang tinggal di gunung, Di mana? di Pangalengan kan gunung. Ya, intinya kalau ada rumah jarak walaupun setelah itu kan itu tetangga. Oh iya juga sih, walaupun nggak deket ya. Jadi yang kita mau bahas tuh etika dalam kehidupan bertetangga. Menurut viewers tuh harus gimana, penting atau enggak, atau cuek aja. Nah, kita punya dua orang narasumber yang katanya ahli di bidangnya masing-masing. Nah, saya nggak tahu nih bidang mereka apa, kita tanya aja langsung ya. Pak Helmi, hidup bertetangga, Bertetangga, jelas. Sama sosial. makhluk sosial. Sosial. Oke, nah coba cerita dong gimana? Maksudnya Pak Helmi ini hidupnya di rumah, di apartemen, atau di mana-mana? Kalau untuk hidup ya sama-sama aja lah kayak manusia pada umumnya. Hidup kerja, pulang ke rumah, weekend itu bertetangga, bersosialisasi, ikuti skamling, Wah, hebat luar biasa ya. Ada Sebentar. Ini Anda tinggalnya di perumahan? Atau di kos-kosan, ngontrak. oh enggak, atau ya, tinggal living. sempet lagi. Soalnya pertanyaannya itu Pak Helmi. Saya tuh tinggal daerah perumahan kecil lah, Perumahan. Sedeng. semi gang gitu lah. Gitu. Jadi kan saling tetangga tuh bukan deketan, malah deketan banget tuh sama tetangga. Oh, Perumahan gitu. apa namanya? Apa? Perumahan apa? Metro ya? Nggak ada perumahan, nggak ada. Oh nggak ada namanya? Cuman untuk mobil tuh pas banget gitu. Berapa mobil? 3 mobil di Nggak satu, nggak bisa. Motor pas jalan aja gitu. kayak gang lah ya. Gang. Berarti deket banget sama tetangganya. Kalau boleh tahu, tetangga sebelah kiri siapa namanya, yang depan siapa, yang sebelah kanan siapa? Sebelah kanan tuh Bulurah. Namanya? Namanya Nggak tuh tahu. Pak Saipul. Oh. Kalau istrinya. Kalau Sekarang istri, ya? istri saya nggak tahu. Pak RT saya Pak Bandi kenal, semuanya kenal. Hebat ada palurang. Kenal semuanya. Oke. Karena kan kalau tiap minggu tuh suka ada jadwal kayak gotong royong gitu kan. Ikutannya. Ini Bisa stop. Gini ya. Kita ngobrol jangan panjangan dulu nih. Ini kan baru introduction ya viewer ya. Ya. Cuman Pak Helmi udah ngomong siskamling dan sebagainya. Pak Erik udah nyocos mulu gitu ya. Sabar, sabar. Pak Erik sabar. Rahasia bro. Oke Ya, tolong disabar viewer. Gemes ya. Tolong dimaklumi aja nih, emang karena ODGJ nggak jelas, obrolannya nggak jelas gitu. Nah, oke, Pak Helmi hidup bertetangga, kayak tinggal di perumahan. Tuh, enggak di rumah. Bukan perumahan lah ya. Kampung lah aku. Oke, pokoknya berarti tetangganya deket lah ya. Dekat Deket. banget, Oke. Kita ke Kang Erik ya. Ko Erik ya. Ya. Ko Erik. Kok tinggal di. Kebetulan saya tinggal di perumahan. Oke, berarti tetangganya deketan juga ya. Tetangganya dekat sebelah saya, karena perumahannya di daerah agak elit lah ya. Oke. So, perumahan teman elit di kabupaten saya kebetulan tinggalnya, nggak di Kota Madia. Jadi kalau di agak-agak ke pinggiran gitu ya lebih dekat biasanya kita dibandingin orang yang di kota. Orang di kota kan biasanya nggak kenal-kenal banget kan. Jadi suka hidupnya sendiri-sendiri. Kalau di kampung masih saling bergotong royong, saling ngebantu gitu, saling kepo-kepoin lah. Jadi sebetulnya saya baru pindah juga sih beberapa tahun ini dari kota ke lebih ke natural gitu ya.
Naturalnya apa nih? Hutan. Ya, maksudnya nggak hutan banget lah. Kalau Oh. kabupaten, saya kan Kota Madia dulunya. Oke, oke. Kalau situ kan masih Kota Madia kan. Tapi di kampung ya. Ya, mungkin kita bisa memperdebatkan bedanya tetangganya di Ya, daerah kita. bukan masalah kota Madia atau kabupatennya, tapi daerahnya. Mungkin kalau viewers nih ya, daerah-daerah yang khususnya lebih elit gitu kan, komplek itu mungkin jarak sosialisasi agak kurang gitu untuk dengan Bisa gitu ya? biasanya masing-masing. Tapi kan kalau saya tinggal di daerah perkampungan Lebih dekat. lebih dekat, lebih akrab. Ya, kan? Kadang-kadang suka ngobrol sama tetangga sampai malam, sampai subuh gitu kan. Main kartu rondo remi gitu lah. Karena nggak ada kesenjangan sosial ya. Nggak Jadi ada. saya rata-rata Sama. pendapatannya merata di situ. Tapi biasanya kalau orang makin kaya dijuridin tuh kebanyakan gitu. Oh iya, benar. Betul, betul. Iya. Kayak gitu lah. Jadi gitu viewers, introduction-nya panjang mereka. Panjang. Cuma mau tanya mereka bertetangga apa enggak gitu Iya, loh. Nah, mereka asik sendiri, udah kita dengerin aja viewers ya. Oke, saya balik lagi nih ke Kang Helmi ya. Karena Anda bertetangga, menurut Anda etika yang benar bertetangga itu seperti apa? Beretika yang baik itu adalah di saat kita itu bisa untuk menjadi seseorang yang bermanfaat untuk tetangganya. Contoh Contoh? kecil nih, tetangga ada musibah atau apa, kita jangan kayak nutup mata lah, bantuin. Tiba-tiba amit-amit tetangganya kebakaran, terus saya kebakaran juga. Sama loh, Sama dong. Sama-sama. ya kan nyampe, ligam. Jadi saling ngebantu gitu Ya, ya. saya rumah saya dulu saya bantu kan. Terpaksa sih saya kan. Ya terpaksa ya rumahnya nempel ya. Nah, kebakaran, ya nggak bisa Aduh, dong kayak gitu. Kalau yang orang elit kan rumahnya agak jauh ya, ada Jauhan, ada cukup itu kan. selah gitu ya. Jadi Kasarnya udah amat mau kebakar satu rumah sebenarnya. itu bisa sekitar 200 meter persegi lah, luas tanahnya doang. Iya. Jadi jauh kan. Rumahnya nggak nempel lah gitu ya. Nah kan kalau di rumah saya itu kan Nempel. cuma 50 meter persegi, jadi pas-pasan gitu. Rumah sederhana ya. Ya. RS. Rumah sangat-sangat sederhana. Sangat sederhana sekali. Saya dan viewers yakin mendoakan supaya omongan Anda itu benar semua ya. Ya, Oke. Nah, sekarang kan saya nanya ke Ko Erik. Ko Erik, etikanya gimana sih kalau bertetangga? Jadi kenapa akan ngomongin etika? Mungkin gara-gara ada sekarang lagi rame ya, ada kasus ya katanya ya, yang tetangga ribut di Nah, gitu ya. Oh. boleh, tapi itu nanti kita bahas ya. Maksudnya menurut Kang Erik, etika yang bertetangga itu bagaimana? Jadi kalau bertetangga itu kita sebetulnya nggak perlu harus ada etika. Dimana si kita sebagai orang punya rumah segede apa gitu. Semakin gede rumahnya, semakin kita nggak perlu punya etika. Karena biasanya kalau rumahnya gede, pakai mobil di sebelah rumah orang juga nggak masalah gitu. Tapi kalau kita rumahnya kecil, kita harus beretika. Jangan sampai orang yang rumahnya lebih gede tersinggung gitu. Karena bisa lebih dihormatin kalau di tempat saya gitu. oh tempat Semakin Anda. gede rumahnya, Ya, wah, beda. Pak Haji nih, Pak Haji gitu. Anda sendiri Pak Haji? Saya kebetulan bukan. Yang sebelah saya tapi ini Pak Haji. Oke. Amin. Nah, oke. Tadi kita mau bahas kasus nih, kan lagi rame nih kasus tentang kehidupan bertetangga ya. Betul. Nah, pandangan Pak Hilmi, coba kasusnya gimana? Menurut Kang Hilmi kasusnya gimana? Pandangan Kang Hilmi itu gimana? Kasus yang sekarang lagi marak viral. Iya, lagi rame nih Perkembangan, viewers. ya. Oke, saya nggak nyebut namanya aja ya. Ya, karena kan katanya ada seorang pemimpin daerah yang datang ke situ ya. Jadi gini kasusnya tuh sebenarnya kalau saya garis besarnya itu sebenarnya hal sepele doang, hanya masalah parkir itu tuh. Oke. Tapi jadi rame tuh hanya gara-gara playing victim si orang pelapornya tuh. Yang wanita itu, si ibu itu. Hanya masalah parkir, dia merasa dia punya rental dan akhirnya tuh dia menempati lahan orang lain. Padahal tuh itu kan jalan umum. Iya. Nah itu jadi rame gara-gara doang. Nah, Sampai itu- merembet ke etnis segala itu. Nah itu, Iya. tadi yang Anda bilang tuh benar. Jadi yang orang-orang, jadi dia nyangka itu, wah gue orang berada nih. Iya. Gue tunduk sama gue semua. Mungkin ya, mungkin gitu. Berarti cocok di tetangganya Pak Erik tuh. Oh, cocok mungkin. Wah, jangan ntar saya pusing. Tapi saya jadi tahu ternyata ada pemahaman orang gitu ya. Tanah itu milik Allah. Saya baru tahu loh. Bukan punyanya yang pemilik dari saya lihat dari Itu kejadian itu. kalau diasumsikan lebih ke kayak general ya. Hmm. Milik Allah, cuman tiap orang tuh sudah diberikan hak. Contoh kecil nih ya, apabila seseorang dia itu melanggar hak dari segi tanah, contoh mengambil hak orang lain, hak kita diambil sama orang lain, dia bakal menanggung bumi beserta turunannya. Tuh. Karena kebetulan kemarin kejadian nih di depan rumah saya, kan ada tanah kosong tuh developernya. Betul. Tiba-tiba ada orang mulai membangun-bangun kan dikit, pertama naruh-naruh kayu, digali-gali dikit. Sekarang kayaknya udah mau ke arah ngebangun rumah, tapi mungkinnya bukan tanah punya milik dia gitu. Itu kacau kan ada hukumnya kita tuh negara tuh. Iya, cuma Jadi lagi ngomongin hukum negara apa hukum dari Tuhan nih? Kan dia membahas masalah tanah milik Allah. Hmm. Itu kan secara general. Ya. Tapi kan kita hidup di negara Indonesia, Ya. negara hukum dong. Kita harus tahu lah bahwa setiap itu tuh punya hak pemiliknya siapa. Kayak kasar nih, Anda punya rumah,
Tiba-tiba saya tambah keluarga saya nih ke rumah Anda saya usir, Anda mau nggak? Iya. Enak kan? Nggak benar, jawab dulu. Iya, nggak benar. Jadi Anda tunduknya sama hukum dari pemerintah apa hukum dari Allah? Ya kalau kita tinggal di Indonesia, ya milik. Sekarang kalau kasus yang Anda tadi cerita nih, dia punya rumah, Anda datang bawa keluarga, Anda usir dia. Secara dia pasti nggak akan mau dong, Bukan mau lah, ya kan? Dia ngomongnya secara hukum nggak boleh. hukum nggak boleh. Tiba-tiba Anda ngomongnya, tapi kata Allah ini tanah punya Allah. Oh itu Gimana tuh? intinya. Solusinya gimana? Orang yang beragama tuh pasti mempunyai pendidikan yang tinggi. Iya. Benar nggak? Benar. Karena di saat kita tuh jangan mengeneralisasikan seperti itu. Oke. Jadi ngomong ini tanah punya Allah, enggak juga, tapi kan haknya lihat di sana punya siapa. Iya. Nah, itu dari sana. Oke, berarti itu summary dari kasus yang sekarang lagi viral. Itu benar. Oke. Ya, kasusnya nggak ada beres sampai sekarang. Kalau dari sisi Koer gimana nih untuk summary dari masalah itu? Jadi saya ngelihatnya tuh benar-benar nggak ada penghargaannya sama sekali untuk kita ngerasa nih sebagai orang yang bakal tua kan ke depannya ya. Kita ngelihat Sudah kan Anda Tua. sudah. ya kan belum. Sudah. Ya, tapi bentukannya itu lebih tua. Oh, Saya oke. bilang Anda tuh udah punya cucu ya. Misalnya gini kan kita teh benar harus ada etika. Jawab dulu dong. Nggak juga di mana cucu ya. Oke. Punya anak belum. Skip. Nah, Oke. jadi kan kalau pas saya lihat kejadian yang kemarin yang di Malang itu kan, si yang ributnya 2 orang itu salah satu lebih senior gitu, dosen pula gitu. Tapi diperlakukan kayak Yang si dosen ini yang membawa-bawa hukum atau bawa-bawa dari Tuhan? nah yang bawa Tuhan itu yang dari pihak yang lebih muda itu. Jadi Yang yang punya punya duit rental, yang mana nih? yang punya rental. Yang punya muda. Yang punya rental tuh mobil banyak. Jadi Ya, berarti mobil- lebih punya duit kan? yang nggak tahu mungkin aja. Nggak. Nah, si yang bapak dosen ini kan dia kan ngerasa tersinggung gitu, parkir depan rumahnya tengah malam, dia nggak bisa masuk. Terus sama dia tanahnya dipagerin, dikasih pot segala macam. Itu tuh punya si korban itu sudah. Karena terus direkam kan di TikTok kan viral, yang rekam tuh si ibu yang punya rentalnya dulu. Jadi si bapaknya dulu awal dihujat segala macam. Nah ternyata si bapak itu tuh yang katanya punya tanahnya itu. yang Nah, depan karena itu. bapak itu banyak gini, dia kan punya ilmu tuh, dia beragama. Orang kan mikir tanah punya Tuhan gitu kan. Tapi begitu dia tahu mana minta surat tanahnya, dia nggak mau. Mungkin kalau saya pribadi masa langsung tanah surat bukti sertifikatnya mana, saya kasih dong. Cuma dia nggak mau. Mungkin si pihak tersangka ini makin berapi-api dong, Iya. makin menjadi berani. Tanah bukan punya lu juga gitu kan. Akhirnya apa makin menjadi, tapi begitu pas sampai ada laporan ke viral rame, dia buktinya ada, itu biar dia malu aja kasar gitu. Nah. Timingnya tepat kalau kata saya. Dan lebih parahnya lagi kan si orang itu punya usaha yang cukup maju gitu ya, mobil rental mobil ratusan juta. Dia itu lapor ke RT RW. Ya, RT RW-nya malah ngedukung si ibu sama bapak yang punya usaha itu. itu kita nggak tahu. Diusir si pak dosennya, ada videonya. Ya betul. Di rumahnya didatangin, diusir. Padahal rumah dia. Ya, Sampai segitunya diusir. illusion itu. Jadi kan kasihan gitu ya. Berarti the power of money ya. Mungkin kelihatan kayak gitu. Nah, sampai bawa-bawa kampus juga. Akhirnya ada mahasiswa yang nggak setuju, ngegeruduk ke rumahnya tuh. Direkam lagi. Pokoknya itu udah Rame lah, kacau banget gara-gara hal sepele gitu ya. playing victim banget itu kasus. Oke. Jadi gitu viewers, intinya kalau kehidupan bertetangga tapi salah satu mereka nggak saling menghargai ya kacau, udah pasti kacau lah intinya. Kacau. Nah, balik lagi ke kasus ini. Nah, kenapa ada salah satu pemimpin daerah yang datang ke situ? Ngapain dia? Nah, awalnya dia cuma suwon doang, silaturahmi mungkin, saya nggak tahu nih. Dia tinggal daerah Jawa Timur, Kota Malang. Pasti punya pemerintahannya dong. Ya. Dia mesti lapor ke Gubernur Jawa Barat. Itu kan secara substansial bukan daerahnya Pak Oh, Gubernurnya. mungkin beliau nyari konten. Saya Nah, tahu ya. Saya Kalau dilihat dari pas videonya emang mereka itu konteksnya dalam acara YouTube, karena yang datang itu ada 2 orang, satu wali kota apa ya? wali kota kan? Ya wali kota Surabaya, wali kota Kan wali kota juga itu punya konten juga di Wali YouTube. kota Jadi Surabaya. emang direkam, emang sengaja ngasih bantuan moral segala macam. Kalau bisa menengahi, menurut saya itu positif juga sih kayak gitu. Ya, berarti emang kegiatan yang positif, tapi juga untuk kebutuhan konten viewers. Nah, oke, kita balik lagi ya ke kehidupan pribadi Ko Erik sama Kang Hilmi ya. Tadi kan Anda dibilang Anda tinggal di daerah perkampungan, oke. Nah, itu ada kenal depan belakang, ya anggap satu RT Anda kenal nggak? Satu RT enggak, cuman yang dekat-dekat kenal ya, suka ngeronda bareng, posisi kambing bareng kenal. Anda sesambling? Saya aktif tiap hari Minggu malam. Tiap hari Minggu malam. Ada maling dapat. Malam enggak, alhamdulillah enggak ada sih, karena warganya selalu kondusif. Kalau boleh tahu Anda ngeronda Anda ngapain?
Selain Iya, duduk diem di pos. di pos, keliling kadang-kadang gitu kan. Mungkin kalau di yang perumahan elit kan ada security-nya tuh, CCTV ya? ada CCTV. Kita kan memang ya daerah-daerah yang ya perkampungan kan nggak ada kayak gitulah. Jadi ya mau ngomong ya pakai cara warga biar makin dekat juga, terus biar kita juga makin bisa ngobrol, biar tahu nih apa Karena nih. jalannya masih paving block ya? Jalannya tanah gitu lah. Saya itu masih yang Oh, tanah. tanah gitu ya. Kalau nggak tanah cuma udah pakai pasir-pasir gitu. Bukan pakai paving block ya? Perumahan metro itu. Oh nggak tahu Kan saya. ada di Venus Barat ya? kalau nggak salah. Itu ibu saya. Oh, Kalau saya oh andanya enggak? Saya Ada ya apa namanya? saya kan Kecil rumahnya. saya kontrak Oh, subsidi gitu. masuk di Pramuka gitu ya. Oke. Luar biasa. Berarti sekitaran kenal ya? Kenal ya. Sering. Apakah ada ikut arisan yang bareng? Warisan itu kan buat cewek biasanya. Ya kan Anda punya istri toh? Ah iya betul. Sah toh? Sah. Oke. Secara damai ya? Ya. Nah, istri Anda mungkin ikut arisan sama tetangga? Oh mungkin tanya sama istri saya nggak tahu itu masalah kayak Oh, gitu. ya. Ya. Oke, saya balik ke Ko Erik. Ko Erik, Ya. kalau Anda kenal nggak tentang tetangga Anda? Yang baru ini, tapi yang dulu saya kenal sih, yang saya pindah baru, saya emang orangnya bersosialisasi kebetulan. Jadi saya cukup kenal tentang So kenal so deket ya? ya, saya selalu. Kebetulan saya banyak kasus di situ. Kasusnya apa lagi? Jadi bisa suka ada orang nyariin saya gitu kan. Wah, Kan Anda artis karena- bro. Kenapa? Anda Anda terkenal, Anda tokoh Tokoh masyarakat. Enggak sih, saya bukan toko sih, ini baru. Kebetulan mereka punya, kan gini kalau kita tuh punya, Bentar loh, pas udah ngambon ya. saya nggak tahu ya di sini. Tapi biasanya tinggi-tinggi sih. Oh iya. Jadi intinya Anda famous lah di situ ya. Saya terkenal tapi dalam konteks yang lebih ke arah negatif ya. Tapi nggak apa-apa kan, jadi Pak RT-nya repot. Kebetulan di rumah saya kan daerah agak pinggiran ya. Ya. Saya banyak kasus kebetulan, ada pencurian, penganiayaan, apa segala macam mah. Terutama pencurian itu. Jadi saya sering banget dirusak tempat rumah saya, terus ada Oh itu vandalisme dong. Kan bisa ya vandalisme, polisi. ditulis-tulis. Tapi kan Anda kepalanya. Ada yang main judi, kepala gimana maksudnya? Mereka nyetor ke Anda toh? Enggak, saya belum sampai ke arah situ sih. Bukan kepala ormas. Nah, justru saya di sana agak susah ya, karena kan mayoritas etnis saya nggak ada di sana. Anda itu siapa emang? Ya kan dia panggil saya apa? Kok? Iya. Oh ya berarti, oh iya. Conclusion ya guys. Ya oke oke. Jadi intinya dimanapun viewers tinggal pasti kan kasusnya beda-beda ya. Ada yang tetangganya baik, ada yang tetangganya kurang baik, ada yang lingkungannya emang udah mencekam, ada yang lingkungannya juga bersahabat. Ya. Nah kita balik lagi untuk ke topik ke Kang Hilmi ya. Nah Anda kan bilang Anda kenal lah tetangga-tetangga ini ya kan. Berarti kan suka ada kegiatan rutin Ada setiap rutin, minggu ya. Hmm. Nah itu, tapi Anda selalu hadir. Kadangnya kalau lagi memang kondisi fisik yang memungkinkan saya izin nggak apa-apa. Saya emang sakit bed rest di rumah gitu aja. Oh gitu, Anda penyakitan berarti? Saya sakitnya kecapean kelelahan lah gitu kan kerja gitu. Kerja, emang kalau boleh tahu kerjanya apa? Kerja saya itu kebetulan kalau dari pagi sampai ke siang itu saya Tidur. bukan freelance untuk ojek online saya tuh. Oh ya online, gue Ojek ojol. online, ojol. Ojol. Dari sore sampai malam kadang-kadang saya suka nyuci ke restoran juga piring gitu kadang-kadang. Itu buat selingan aja sih. Kerja keras semua ya. Ini keras, Jadi makanya makanya capek gitu, Capek lemes makanya gitu. lemas gitu. Oh gitu, Nggak ada waktu untuk main game, Nggak itu ada nggak ada tidur. Susah ya. luar biasa. Main game gimana? Duitnya nggak punya buat main game kok aneh sih. Nggak punya duit buat main game. Nggak punya. Sebenarnya nggak punya device-nya untuk main game kayak laptop, Paling PS lihat gitu. YouTube dari handphone orang. Paling Oh. aja bisa melihat secara visual aja. Oh orang main game seperti ini. Cuma perasaan langsung saya. Saya dengar teman saya kamu baru beli laptop 50 juta ya? Enggak ya? Enggak sih Oh itu. enggak, kirain Hoax gitu. itu. Hoax gitu ya. Nggak mungkin. Tapi Anda keren juga sih, kalau menurut pandangan saya viewers ya. Kang ini keren dengan dia ngomong, dia kenal tetangga, dia kerja keras, pagi, siang, sore, malam ya. Tapi dia nggak punya duit, jadi Anda kerja buat apa? Duit ada, cuma kan kita nggak tahu nih Indonesia ke depannya kayak gimana. Tetap kalau duit tes tuh harus ada. Kayak jangan Anda mau main judo lagi habis itu. Udah enggak kalau duit itu saya nggak sengsara banget Atau loh. Anda pakai narkoba. Enggak lah. Kalau batal saya kurus Oh tuh. berarti duitnya mungkin buat ngasih ke orang tua, biar Iya, amanah gitu ya. kalau nggak saya simpan. Berbakti kepada orang tua. Iya, duitnya saya Atau simpan. Anda pengen cewek? Yang cewek enggak. Duitnya habis dong. Ini duitnya saya simpan itu buat Tabungan. tabungan aja. Buat beli apa? Nggak beli apa-apa buat kalau kebutuhan ya. Saya bukan itu bukan berdasarkan keinginan Oke. kebutuhan itu aja. Berarti luar biasa viewers, dia emang idola banget lah. Kita Emang balik bagus. lagi ke Ko Erik ya. Iya iya. Balik ke saya. Nah tadi kan Anda sebenarnya belum menjawab tuh. Iya. Tadi kan pertanyaan saya itu adalah Anda kenal nggak sama tetangga Anda?
Saya kenal, Anda saya malah ngomongnya Anda sosok famous, ya kan? iya, nggak gitu juga. Maksudnya saya emang kenal sama tetangga saya yang kiri, kanan, atas, bawah, luar. Atas bawah, Anda tinggal di gedung atau gitu? Di basementnya. Enggak kan, kalau di atas kan Tuhan yang Maha Kuasa. Oh, itu tetangga. Kalau di bawah Wow, penistaan agama ini. Tuhan itu bukan kok dia tetap. Oke, beda pola pikir ya ya. kan Tuhan ada di mana-mana, tetangga kita juga Tuhan itu di masuk. hati, Bos. Iya, di hati dan di Bos. sekitarnya. Wah, kacau Oke. nih. Jadi Anda kenal sama tetangga Anda lah ya? Yang sekarang ya, Yang sekarang. Nah, termasuk dekat. Anda juga ada kayak ada kayak Kang Hilmi nggak yang ada ronda bareng? Atau mungkin gotong royong bersih-bersih bareng? Jadi yang diceritain itu ada semua, cuman saya nggak mau ikutan. Kenapa? Jadi kalau kan kita ini harus bersosialisasi, Ya. kita harusnya. Tapi saya nggak ngelakuin sosialisasi itu sebetulnya. Kenapa? Ya, Karena saya salah satu nggak aja salah satunya. Oh, berarti anak Emang saya nggak mau bersosialisasi. Betul. Awalnya saya bersosialisasi, cuman saya mendapatkan kekecewaan karena ternyata lingkungannya itu ya, saya sakit hati lah. Saya pernah didatengin tuh sama orang berantem, tetangganya nggak belain saya, jadi saya agak sedikit sakit hati lah sedikit sih. itu kesalahan siapa sebenarnya? Ya kesalahan nggak tahu, udah orang mabok gitu kan di tempatnya agak kacau. Oh, jadi Anda pengen dibelain? Ya pengennya gitu. Gimana kalau tetangganya lagi ada kesibukan atau mungkin lagi sakit kan nggak tahu kan? Ya enggak, tetangganya ada di situ, cuma ngebelain orang yang mabok itu. Oh, berarti lu sakit hati. Iya. Ya, Oke. awalnya tuh. Ya intinya viewers, kehidupan Kang Hilmi sama Ko Erik ya rudet, itu aja ya. Pusing. Lebih ke aku sih, lebih mah dia udah enak. Tetangga Ya, baik apa. Tetangga baik. Kalau itu mah faktanya ya viewers ya. Lingkungannya elit sih. Kita kan belum tahu nih apakah benar yang dikatain Kang Hilmi benar atau itu rekayasa kepentingan konten, itu belum tahu nih ya. Hmm. Ibaratnya kita ngobrol mulu nih kan capek ya. Haus. Haus nih viewers. Saya nggak lupa dan bosan untuk ingetin. Kalau kita selalu podcast itu di Kadie Coffee. Kadie Coffee itu di mana Kang Erik? Ko Erik? Di Jalan Kinanti nomor 21 Bandung. Bandung, oke. Nah, kalau emang viewers pengen ketemu kami, pengen ngobrol-ngobrol, pengen ngopi, pengen ikutan podcast kita mungkin, boleh main ke sini ke Kadie Coffee. Nanti kita bisa bareng-bareng ngobrol-ngobrol topik-topik yang menarik buat viewers. Nah, sebelumnya kita minum dulu ya. Kita Oh, haus nih, minum dulu ya. wih, seger nih anak nih. Ya, Ini apa perusahaan lu? Apa lu nih? Dia terasa. Viewers Yang tahu. ini Tropical Boost, kopi dengan buah-buah tropical. Kopi ini basicnya ya. Kopi, Oh. basically kopi. Kalau yang ini klepon, rasa klepon. Wah, enak kelapa jadi cairan gitu ya. Kalau yang ini ya Unik. manual brewing ya viewers ya. Cheers. Enak sumpah, nggak mau. Segar. Oh, enak ya. Oke, ya kita udah minum, sekarang kita boleh ngobrol lagi viewers ya, balik lagi topik tetangga. Nah, kira-kira ada nggak dendam ke tetangga? Kalau Pernah nggak? Maksud gini, maksud pernah nggak disakiti oleh tetangga? kesal pasti ada, pernah. Contoh kasusnya apa? Tetangga tuh ngapain sampai bikin Contoh kesel? kecil. Berisik ya pasti ya, bisa. Lebih ke kayak mungkin Main musik malam drum. ya, bukan drum sih kan di sana nggak punya drum. Kayak gitu. Kok nggak ada di drum? Kan orang Audio yang mahal yang harus mungkin enggak dengerin dulu bro. Jadi di sana mungkin kalau udah melutan nyetel tuh kita. Oh iya. malam-malam kan. Udah kedutan lo. Lu nyindir gue. Nah, kalian lakukan di rumah lu. Rumah gue tuh tiap hari. Ada bro. Berisik tuh. Pernah negor, cuman ya nggak tahu lah ya. Cuman, Waktu ditegur tuh dia ngomong apa? oh iya siapa Ilmi katanya nanti dikecilin, Hmm. gedein lagi mungkin kepengaruh minum alkohol saya nggak tahu ya. Mungkin. Iya. Cuma saya nggak ambil hati buat apa ya udahlah. Iya, Kan. benar-benar. Itu aja sih, nggak masalah. Kalau Ko Erik pernah ada dendam nggak ke tetangga? Nah, saya kayaknya udah nggak perlu cerita, semua yang terjadi di rumah saya diceritain semua sama dia gitu. Soalnya di video bingung ya. Itu Wah, rumahnya rumah elit, ya harusnya dia ceritain. Kalau gitu saya ceritain ke elitnya gimana? Nah, Anda nih satu komplek. Ya kan komplek emang enggak kan? itu rumah saya. Mana ada dangdut, di rumah saya ada dangdut ya Pak. Saya baru udah. Serius, Anda satu komplek? Enggak sih kebelah. Jadi kalau dendam tuh saya udah ada sekarang karena saya udah memaklumi ya. Di rumah saya tuh ada yang selain musik dangdut tadi, ada judi ayam, ngadu ayam di rumah Sambung saya. ayam ya. Mabuk tiap malam ada aja lewat gitu. Terus yang Berarti Anda cocok sekali di situ ya? ya emang daerahnya saya kebetulan. Itu ada. kan yang Anda suka lakuin semua sebenarnya. Ya enggak, justru sekarang tuh saya tobat, tahu kayak gini nggak baik. Makanya saya gitu. Dengar-dengar sebelah Dan saya kena rumah. karma. Dengar-dengar sebelah rumah itu janda ya.
Nah itu kalau dia mungkin kalau sebelumnya Nggak ada, itu ada suaminya Pak Haji teman saya. Jadi biasa. kalau gini viewers, kalau Erik itu dia nggak suka namanya apa alkohol, dia nggak, judi nggak, pemabuk bukan, narkoba nggak. Cuma kalau untuk masalah yang ya konteksnya dengan Kalau misalnya kebaikan terhadap sesama, saling mendorong, tokoh gotong royong. betul sesama tapi perempuan. Hmm. Erik ini kalau jagonya. Oke. Menarik ya, kehidupan Anda menarik. Kehidupan saya nggak menarik, saya kalau mau tukeran boleh. Nggak, maksudnya menarik gitu. Satu sisi cerita yang menarik gitu kan. Iya, emang di rumah saya banyak pengalaman, Pak. Apa saya ceritain yang masalah berantem pencurian segala macam. Malah sama ada tetangga saya sebelah bener, yang kata kamu janda itu nggak janda sih, emang suaminya jarang aja di rumah. Dia kan tapi Suaminya kabur juga. nggak, suaminya beda perumahan. Oh, dia rumah. Mereka kan serumah tinggalnya. Mereka kadang-kadang serumah, kadang-kadang enggak. Sebentar lu, konteksnya kadang-kadang serumah. Mereka apartemen tau nggak? Mungkin suaminya itu kerja di dinas di luar kota. Oh ya, oke. Nggak tahu istrinya yang dinas ya. Anda Pokoknya suka mampir ke malam tiap hari? nggak berani, nggak pernah. Kadang-kadang mampir minta kopi kayak. Nggak sengaja. Karena kebetulan suaminya saya teman sama saya. Oh temannya. Kalau nggak teman mungkin bisa jadi. Nggak juga sih kayaknya, karena saya belum ada uang. Kalau kayaknya beda kemungkinan. Ya lebih ke 99%. Nah intinya gini, dia kan jemur tuh Ya oke. di depan rumahnya kan. Itu tuh sering banget hilang si celana dalamnya. Anda yang ngambil? Enggak, kebetulan saya start CCTV. Dia ngeliat saya ternyata sering dicuri celana dalamnya, tapi celana dalam hilang ya. Oh, kirain Anda yang ngambil gitu. Ya ada yang ngambil, bukan saya cuman. Itu mungkin lebih ke fetish kali ya kalau untuk orang ngambil celana dalam tuh. Ya, tapi sampai segitunya kan, maksudnya daerah-daerah tertentu saking nggak amannya gitu. Oh berarti kriminal sekali ya. Oke paham. Oke, luar biasa ya cerita kita ya tentang hidup bertetangga ini. Nah, viewers ini kayaknya itu udah kelamaan nih podcastnya. Udah mulai capek juga ngobrolnya. Mungkin kata-kata terakhir dari Kang Hilmi buat viewers kita tentang kehidupan bertetangga. Janganlah jadi manusia penyendiri, hiduplah bersosialisasi. Oke, bagus tuh viewers ternyata. Kalau dari Koerek? Kalau hidup bertetangga itu ya lebih baik kita ngasih sumbangan RT RW gede, jadi kita dihormati gitu. Oke, ya. Bagus juga. Nah, viewers saya nggak akan lupa untuk ingetin viewers jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi. ya supaya setiap kita ada update video terbaru, viewers jadi orang pertama yang melihatnya. Nah, boleh bantu komen di komen kita kalau mau viewers punya ide-ide untuk topik-topik apa yang mau kita bahas untuk podcast berikutnya. Sampai ketemu lagi di episode podcast ODGJ yang berikutnya. Terima kasih. Bye. Bye. Ortuan. Anjing, keren kan? Nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Kalau di website ini, kan intinya nggak kelihatan. Ya, pergi apa? Nah, bahas lagi nih setengah jam. Topiknya apa, Rik? Capek banget kan deh. Coba kita bikin dua aja podcastnya yuk. Topik yang pertama yang tadi hidup bertetangga itu satu. Cewek. Cewek lagi. Cara bersaing mendapatkan wanita yang baik dari malu nggak bawa wanita tapi jelek gitu. Ini caranya maksudnya kayak apaan? Jadi lah kalau Nggak mikir apa. Jadi kita ambil yang pertama dulu ya, tag yang pertama ya. apa Kau mikir? Hidup bertetangga. Ya? sekarang lagi ramai tuh ada si Salman sih namanya. Ya udah. Saha. Ya kan, gua nggak ngikutin, tapi kan gua bawa topiknya kehidupan bertetangga. Ntar gue ceritain Nah, lah. lu mau cerita Jadi lu tanya-tanya aja, tanya-tanya ntar gue jawab. Kita masuk. Masuk ke ranah. Iya kayak pengalaman pribadi. Udah di play? Udah siap? Han, kamu jangan ngomong ya. Bentar, Nggak apa-apa, lihat ngomong. dulu. Bentar, Bentar. ini gue nyalain dulu. Iya nggak apa-apa. Kalau ngomong sekali kayak ketawa gitu. Kayaknya Iya, ada yang kena deh. Ngomong itu. Dasok. Siap? Siap? Jawab lagi. Siap, goblok. Kan minjem HP kan. Rick, bentar Rick, kunci dulu Rick. Udah aku sayang nih. Oke, ulang lagi ya. Siap? Siap. Siap? Oke. Satu, dua. Dulu biasa aja anjing. Kayak sakau anjing. Gue insan. Ya, siap? Mau tisu? Nggak. Oke.